Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini. Dan di saat ini kita belajar yuk merenungkan apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali kan kita melihat orang, memandang orang dengan cara pandang kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan logika kita sendiri. Bahkan kita sering sekali memberikan cap atau memberikan label kepada orang lain bahwa orang ini begini, orang ini begitu, orang ini nggak benar, orang ini jahat. Ini yang sering kita lakukan. Siapapun itu ya Bapak Ibu Saudara. Baik itu jemaat, baik itu aktivis, atau mungkin pendeta sekalipun. Ya, untuk bahasa kerennya, bahasa gaulnya, kita bisa menyebutnya sering sekali kita tuh memandang orang lain sebelah mata. Apa sih maksudnya memandang orang lain sebelah mata? Memandang orang lain sebelah mata itu kita sering menganggap bahwa orang itu tidak masuk dalam perhitungan kita deh, gitu ya. Orang itu minus lah di mata kita, orang ini nggak bener lah di mata kita, orang ini tidak punya apa-apa deh. Orang ini ya levelnya di bawah kita deh. Nah, ini memandang sebelah mata. Itu baru hanya sebagian ya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Memandang siapapun, seiman atau tidak seiman, selevel atau tidak selevel, teman atau bukan. Jadi kita jangan suka memandang itu dengan sebelah mata. Dengan mencibirkan, mungkin menganggap remeh. Belum tentu loh Bapak Ibu Saudara, orang yang kita pandang sebelah mata itu dia sebenarnya tidak lebih dari kita, belum tentu. Kadang gini, orang-orang yang memandang sebelah mata itu merasa dirinya hebat. Merasa dirinya punya uang, merasa dirinya itu berkuasa, merasa dirinya punya powerful. Merasa sudah menjadi sambuan seseorang, makanya sering sekali memandang sebelah mata kepada orang lain. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Apakah Tuhan mengajarkan kepada kita seperti ini? Saya yakin tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada setiap umat manusia untuk memandang orang lain sebelah mata, apalagi menjelek-jelekan, menghina, memfitnah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar justru bagaimana melihat semua orang itu dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita sendiri. Orang yang memandang sebelah mata itu karena dia memandang dari cara berpikirnya, dari sudut pandang dirinya, bukan dari sudut pandang Tuhan. Kalau seseorang memandang dari sudut pandang dirinya sendiri, pasti dia akan membandingkan dengan dia punya kepintaran, dia punya paradigma, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, atau bahkan dia punya kekayaan sekalipun. Banyak kan orang yang mungkin bertemu dengan orang yang susah, ngelihat aja nggak mau, udah minggir dia langsung. Nah, dia sudah memandang sebelah mata. Orang yang dipandang sebelah mata itu belum tentu hidupnya lebih rendah daripada kita yang memandang sebelah mata, Bapak Ibu Saudara. Justru kadang orang-orang yang kita pandang sebelah mata itu punya sisi lain kehidupannya yang orang lain tidak tahu. Sisi kegemilangannya, sisi keberhasilannya, sisi kejayaannya yang dia tidak tahu dan tidak mau diumbar kepada orang lain, yang dia selalu berusaha untuk menutupi, berusaha supaya orang lain tidak memanfaatkan apa yang dia miliki. Tapi praktek-praktek perilaku seperti ini terjadi di dalam dunia kerohanian. Sungguh miris, sungguh sangat mengenaskan. Terkadang hati saya terenyuh melihat orang-orang yang notabene sebagai hamba-hamba Tuhan yang boleh dibilang dia termasuk direkomendasikan, dipromosikan, tetapi kok punya cara pandangnya seperti ini? Atau mungkin dia orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu di dalam sebuah pendidikan, tetapi memiliki pemandangan seperti ini. Hati-hati. Tuhan bisa mempermalukan orang-orang yang memiliki cara pandang seperti ini. Ingat loh, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong orang lain. Tuhan pasti menolong setiap umatnya dengan caranya.
Jadi di sini saya mengingatkan, mari Bapak Ibu Saudara, apa gunanya kita memandang orang lain sebelah mata? Tuhan Yesus saja tidak memandang orang lain sebelah mata loh. Bahkan setiap orang yang datang kepada Tuhan minta ampun atas segala kesalahannya, segala pelanggarannya, Tuhan membersihkannya. Tuhan menghapus segala dosanya. Yang tadinya merah seperti kirmisi, diputihkan seperti bulu domba. Bahkan Tuhan melupakan segala pelanggaran manusia. Dia melemparkannya ke dalam tubir laut. Tetapi banyak loh, masih ada sampai detik ini saya membuat konten ini, perilaku seperti ini. Kalau banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak dosen masih memiliki perilaku seperti ini, para aktivis memiliki perilaku seperti ini, apa yang mau diimpartasikan kepada orang-orang sekitar kita? Spirit apa yang kita bawa? Apakah spirit dari Tuhan Yesus? Saya yakin tidak. Impartasi yang benarkah dari hadirat Tuhan yang mau disampaikan? Saya yakin tidak. Maka kita harus menjaga hidup kita. Mari, janganlah kita memandang orang lain itu sebelah mata. Kalau kita memandang orang lain sebelah mata, maka sebelah mata kita itu tertutup dan kita tidak melihat. Jadi yang kita lihat hanya satu sisi dari sudut pandang kita. Kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Jangan sebelah mata, ayo kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Dari sisi yang lainnya. Banyak ya. Sampai saat ini ketika saya memberitahu ada salah satu tim kami, sahabat kami tercinta yang ketika dia sudah berpulang dan saya membuka kenyataan-kenyataan, saya membuka fakta-fakta yang ada yang terjadi. Banyak orang yang merasa, aduh, saya menyesal. Kenapa selama ini saya tidak melihat? Ya itu karena banyak yang memandang sebelah mata. Kita harus menyadari ada orang-orang yang kita pandang sebelah mata, kita harus cari tahu kenapa dia mungkin hidupnya tertutup. Kenapa sih dia hidupnya tidak terbuka kepada orang lain. Asal tahu Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang-orang yang seperti ini yang mulutnya tidak bisa dijaga. Banyak orang-orang yang selalu berusaha untuk mencibirkan. Berusaha untuk mencari kejelekan orang lain. Berusaha untuk menyingkirkan orang lain. Banyak hal yang kami tahu, orang-orang yang mungkin menjelek-jelekan kami, menjatuhkan kami, menggosipkan kami, bukannya kami tidak tahu kesalahan mereka di masa lalu. Bukannya kami tidak pernah mendengar apa yang mereka perbuat. Bukannya kami tidak tahu keburukan apa, dosa apa, pelanggaran apa. Tetapi bagi kami yang diperlakukan mungkin dipandang sebelah mata, kami tidak mau menjadi sama seperti orang itu memandang sebelah mata. Jadi kami melihatnya itu dari sudut pandang Tuhan, apa rencana Tuhan. Kami berharap ya orang-orang seperti ini berubah. Karena masih ada kesempatan kalau Tuhan Yesus saja mau menantikan Bapak Ibu Saudara yang bersalah untuk berubah. Siapa sih kita? Apa sih wewenang kita? Tuhan membuka tangannya untuk menerima semua orang yang mau mengakui kesalahannya dan berubah. Tetapi setelah melakukan perubahan, diberikan kesempatan, ya jangan lakukan lagi bagaimana kita memandang orang lain sebelah mata. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak yuk, mulai hari ini berubahlah. Nggak perlu memandang orang lain sebelah mata, nggak perlu sinis, nggak perlu merasa paling hebat, nggak perlu merasa paling suci. Nggak ada manusia yang paling suci di dunia ini, nggak ada. Semua punya kesalahan. Bahkan kesalahan yang orang lain tidak tahu. Apa itu? Kesalahan dari otaknya sendiri, pikirannya sendiri. Itu nomor satu. Kedua, dari cara memandang sebelah mata saja sudah melakukan kesalahan. Sudah tidak benar, sudah menyimpang. Dari bagaimana suka mendengar gosip, kusuk-kusuk di belakang, ngomong berdua, itu sudah pelanggaran. Apalagi ketika kita ngomongin orang lain di belakang orang itu. Ngomongin yang belum tentu benar apa yang kita omongin. Lalu kita berani mengungkapkan, berani bercerita kepada orang lain. Itu sudah pelanggaran. Jadi ayo kita belajar. Kalau masih ada orang-orang seperti ini, bertobatlah. Siapapun engkau, aktivis, pendeta sekalipun, dosen sekalipun, bertobatlah. Ya, saya tahu sih. Mungkin orang-orang juga banyak yang nggak dengar video saya ini. Mungkin juga orang-orang yang saya maksudkan juga tidak dengar tentang video-video ini. Tapi nggak apa-apa.
Saya mengajak siapapun yang Tuhan izinkan untuk mendengar video ini, untuk mendengar konten ini. Kita yuk belajar sama-sama yuk. Saya juga tidak mau menjelekkan orang lain. Di dalam setiap konten saya tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama organisasi. Nah, kita belajar mengungkapkan realita-realita, fakta-fakta, praktek-praktek kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita belajar mempersiapkan hidup kita, berjalan dalam kesucian kekudusan Tuhan sampai kita di titik akhir perjalanan hidup kita. Nggak tahu ya, berapa, kalau orang berjalan itu berapa kilometer lagi. Ibaratnya kita nggak tahu ya, berapa hari lagi kita akan sampai di ujung jalan kehidupan kita. Tapi kita pasti akan sampai di sana. Jadi ayo saya mengajak kita bersiap-siap. 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita hidup di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Jaga semua panca indera kita, jaga sikap hati kita, jaga pikiran kita. Tuhan memberkati. Salam transformasi.